Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Selapan Channel. Kali ini kita akan menyingkap fakta sejarah Tulung Selapan. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya tekan tombol like, komentar, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Dusun Tulung Selapan tua yang berada di dekat makam keramat Panglima Batu Api. Makam terletak di pinggir jalan raya Palembang Tulung Selapan, di bawah rimbunan pepohonan hutan sekunder dan kebun karet penduduk. Banyak cerita rakyat yang beredar, yang menceritakan kesaktian makam tua ini. Seperti banyak kecelakaan kendaraan roda 4 terjadi di dekat makam apabila kendaraan melaju dengan kencang. Cerita rakyat lainnya seperti kemunculan ular raksasa bunting di dekat makam. Dusun Tulung Selapan tua merupakan cikal bakal dusun-dusun desa di Tulung Selapan. Setelah Dusun Tulung Selapan tua mengalami pralaya akibat peperangan dengan Belanda, penduduk desa memindahkan permukiman mereka ke Tulung Selapan baru yang terletak kurang lebih 2 km ke hulu Sungai Lumpur. 2. Toponim. Toponim di Tulung Selapan berhubungan dengan kondisi geografis sekitar. Tulung Selapan sangat kaya dengan toponim yang mengandung nilai sejarah, antara lain, Tulung Selapan, Tulung adalah mata air, Selapan dapat berarti 8 atau memperingati hari ke-35. Makna Tulung Selapan dapat berarti mata air yang berjumlah 8, mata air yang diberi nama untuk memperingati hari ke-35. Ujung Tanjung. Ujung bermakna di ujung. Tanjung adalah tanah yang menjorok ke laut, ke danau. Dahulu ujung Tanjung merupakan tanah kering, yang menjorok ke tepi pantai, sebuah lahan basah yang luas berupa genangan yang luas. Ujung Tanjung dahulunya berhadapan dengan desa Tulung Selapan Lama. Hulu beruang. Hulu berarti banyak, puluhan. Beruang adalah binatang karnivora liar khas Pulau Sumatera. Hulu beruang berarti banyak beruang. Dahulu, ketika penduduk Tulung Selapan membuka hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa, kebun kelapa penduduk habis dirusak oleh puluhan ekor beruang yang memakani pucuk-pucuk muda kelapa yang ditanam oleh penduduk-penduduk. Lebong gajah. Lebong berarti genangan air. Gajah berarti binatang gajah. Lebong gajah berarti genangan tempat gajah mandi, berendam. Lebong hitam. Lebong berarti genangan air. Hitam berarti hitam. Lebong hitam berarti genangan air yang berwarna hitam. Hitam merupakan proses kimiawi ketika lapisan gambut tercuci oleh air. Bangunan. Tulung Selapan merupakan wilayah yang sangat kaya dengan data sejarah. Setidaknya telah ditemukan 3 buah bangunan benteng. Bangunan benteng di Tulung Selapan merupakan bangunan dengan struktur tanah. Belum ditemukan struktur bata pada bangunan benteng. Bangunan tanah yang cukup luas dengan bentuk tapal kuda menghadap ke arah timur. Bangunan tanah dengan tinggi lebih dari 2 meter dan tebal dinding lebih dari 2 meter. Pintu masuk pada bagian belakang benteng pada sisi barat. Kondisi bangunan benteng 1 berada pada bagian terdepan dan terletak kurang lebih 50 meter dari BENTENGKE 2 memiliki ukuran relatif lebih besar dari benteng pertama. Bangunan benteng pertama dan kedua relatif masih utuh walau di bagian bangunan benteng ditanami tanaman karet oleh penduduk desa. Nampaknya akar tanaman karet tidak merusak bangunan benteng dan halaman dalamnya serta parit-parit buatan. Kondisi benteng dan parit ditutupi oleh semak dan rumput liar. Keberadaan benteng merupakan bagian rangkaian pertahanan yang melindungi permukiman Tulung Selapan kuno. Kondisi benteng ketiga sudah mengalami tindakan vandalisme. Bagian benteng ketiga pada bagian depan sudah mengalami pengrusakan oleh tangan manusia. BENTENGKE 3 terletak di bagian belakang permukiman Tulung Selapan kuno. Rangkaian benteng tanah melingkupi permukiman kuno dengan komposisi 2 benteng di sisi kiri depan permukiman dan 1 benteng terletak di sisi kanan belakang permukiman. Permukiman kuno Tulung Selapan sendiri nampaknya dikelilingi oleh bangunan parit kuno yang berfungsi ganda. Selain sebagai benteng pertahanan juga nampaknya berfungsi sebagai persediaan air bagi penghuni perkampungan kuno. Belum ada penelitian sebelumnya sehingga menyulitkan peneliti untuk mengidentifikasi lebih lanjut pola permukiman dan pola pertahanan Tulung Selapan kuno ini. Bentuk benteng yang berpola tapal kuda belum diketahui maknanya dan fungsinya lebih jauh sehingga perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai pola dan makna bentuk sistem pertahanan benteng kuno ini. Mungkin dahulunya tinggi benteng tanah ini lebih tinggi dari yang ada
Sekarang, mengingat erosi ketika proses land clearing setidaknya telah mengupas bagian atas tanah dari waktu ke waktu. Pengupasan tanah ini oleh air hujan dan angin telah melepaskan bagian permukaan, sehingga sampai ke tangan kita sekarang. Dalam keadaan seperti sekarang ini, parit-parit kuno merupakan bagian dari benteng pertahanan nampaknya, berfungsi untuk menahan laju musuh yang datang dari arah timur, tepatnya pintu masuk ke permukiman kuno Tulung Selapan, kurang lebih 100 meter dari bibir tebing yang mengarah ke danau kuno yang mengarah ke laut lepas. Dinamika hubungan masyarakat permukiman dengan dunia luar nampaknya melalui jalur air, danau rawa kuno sisa-sisanya masih nampak sampai sekarang sebagai bentang rawa-rawa kuno yang dialiri oleh sungai-sungai rawa. Makam Puyang Batu Api. Puyang Batu Api merupakan Puyang Tulung Selapan. Keberadaan makam kuno ini berada di pinggir jalan raya Palembang Tulung Selapan. Kondisi makam sudah mengalami perbaikan sehingga bentuk makam aslinya sudah tidak nampak lagi. Kebun penduduk yang letaknya tidak jauh dari hutan atau berdampingan dengan hutan. Ilmu petani untuk mengusir kancil atau napo adalah dengan menggantungkan cangkang gondang di kebun yang diganggu oleh kancil atau napo. Pembahasan penulisan sejarah terkait dengan sumbernya. Semakin kaya data atau sumber dalam penulisan sebuah karya sejarah, maka karya tulis tersebut semakin baik. Sumber sejarah dapat berupa arsip, dokumen, benda, bangunan, ekofak, dan sumber lisan. Pemanfaatan sumber lokal sangat penting di tengah keterbatasan sumber-sumber Belanda dan asing. Keberadaan sumber Belanda atau asing sangat terkait dengan kepentingan politik dan administrasi kolonial. Banyak data-data lokal yang tidak tersentuh oleh kepentingan politik dan administrasi kolonial, sehingga data tersebut belum terekam dalam data kolonial. Tulung Selapan merupakan bagian dari Kesatuan Wilayah Administrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data sejarah di Tulung Selapan dapat dimanfaatkan sebagai sumber penulisan sejarah dengan melalui tahapan pengumpulan dan kritik sumber yang tepat sehingga data dapat dimanfaatkan dalam penulisan sejarah lokal. Tulung Selapan. Kekuatan sejarah lokal. Tulung Selapan adalah nilai kelokalan dan keorisinalitasan data. Kelemahan data tersebut adalah belum adanya data pendukung berupa penelitian sebelumnya, serta dokumen tertulis lainnya. Kontribusi data tersebut adalah dapat memperkaya data kelokalan sejarah Tulung Selapan dalam membangun rasa cinta pada sejarah bangsanya untuk menumbuhkan rasa cinta multikultural dan multihistoris sebagai bagian dari keberagaman Indonesia. Simpulan, kekayaan data sejarah Tulung Selapan dapat dimanfaatkan untuk menyusun historiografi Tulung Selapan yang komprehensif dengan mengedepankan nilai-nilai aktualisme yang luhur untuk menyusun kesadaran kolektif masyarakat Tulung Selapan pada sejarah bangsanya dan sejarah leluhurnya yang berjuang untuk membangun kecintaan pada tanah air dan bangsanya. Kesadaran sejarah dibangun dengan memanfaatkan sumber-sumber penulisan sejarah lokal untuk semakin mendekatkan generasi sekarang sebagai penikmat sejarah dengan sejarah yang dibangun oleh leluhurnya di tanah kelahirannya. Inilah fakta sejarah Tulung Selapan. Terima kasih yang banyak sudah menonton video ini. Sekian dan wassalam.